Oke teman-teman, di depan kita udah ada efek digital dari Jom dengan model G3XN. Nah, ini kemungkinan apa ya? Generasi dari G3X yang kayak gini. Nah, ini punya saya dulu. Saya beli tahun 2013 kalau nggak salah. Dan kebetulan sekarang udah apa lengket apa pencetan yang di tengah ini ya. Nah, itu juga apa juga tips juga buat teman-teman kalau punya efek digital mungkin ya, kalau bisa jangan sampai dianggurin. Nah, itu kebetulan saya anggurin kurang lebih ada 5 tahun mungkin ya. Itu karena saya sibuk kerja, kebetulan saya kerja pindah-pindah, makanya saya nggak pakai efek itu lagi. Saya lebih banyak pakai efek apa di laptop atau di komputer yang ditarik gitu. Nah, mungkin ini itu apa ya, sedikit cerita ya sama tips juga supaya jangan dianggurin, karena mungkin efek ini kan mungkin juga punya perasaan kayak mantanmu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi mau kita review. Ini yang pertama, bisa saya bilang ini berat banget teman-teman ya. Ini kayaknya nggak kayak efek-efek di kelasnya yang lain, kemungkinan menurut saya ya. Makanya ini bikin video ini pakai 2 efek. Satunya tuh ini punya teman saya ya, punya saya yang itu. Kenapa supaya bisa saya angkat-angkat, karena berat banget, susah banget diangkat-angkat kalau udah kepasang apa kabel-kabel itu agak susah ya, apalagi pegang gitar. Jadi maksud saya nanti itu reviewnya pas kalau saya pas udah pegang gitar, jadi udah nggak ribet gitu loh. Karena apa itu tadi, yang pertama berat, mantep banget ya teman-temannya. Terus dari segi lapisan apanya ini kokoh banget, mantep mantep pisan swear. Nah, jadi nggak tahu kenapa dulu emang saya dari awal ngeband tahun 2003 mungkin, awal dulu saya ngebandnya. Dulu itu studio kan banyak tuh, banyak, jadi banyak berbagai model kan. Nah, ini cerita lagi ya, sedikit aja please. Banyak tuh kan model-model efeknya yang disediakan studio, ada Boss, terus ada Korg, terus ada Jom. Nah, kalau yang ngena di hati saya tuh nggak tahu kenapa saya langsung jatuh cinta sama yang namanya efek Jom. Jadi ini menurut saya keren banget ya, keren banget. Makanya saya bilang kalau teman-teman pakai ini, aduh, pasti kelepek-kelepek tuh yang dengerin. Nah, kita langsung aja ya. Ini terdapat apa aja sih di apanya ini? Oke. Di sini ada 3 tombol. Oke, terus di sini ada juga nih apanya ini? Scrollnya juga. Nah, terus di sini ada knob ya untuk nanti setting apanya ya, setting preset. Terus yang pasti pedal. Oke, pedal. Ini master volume. Ya toh? Nah, gitu. Master volume. Ini bisa juga dipencet. Toeng. Ah, muncul itu kan. Dipencet dia. Oke. Bagian belakangnya. Nah, untuk ini yang ini input ya. Terus ini output, ada 2, R dan L. Bisa juga untuk pons. Pons ini harus pakai converter ya kayak gini. Nah, ini kebetulan sudah ada. Terus USB untuk kalau mau main di komputer atau laptop, ini udah bisa dibikin soundcard teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman download drive-nya dulu, kan harus ada drive-nya tuh untuk penghubungan. Itu install baru disambungin ini pas nanti connect gitu. Nah, cuma saya apanya ngerekamnya pakai apa ya, pakai soundcard supaya nggak ribet apanya settingnya. Jadi saya langsung colok aja. Ini tombol power. Nah, ini kabel power. Jadi
Kalau kemarin saya review Moer G100 itu dicolok itu langsung nyala ya. Nah kalau ini nggak dicolok, harus on off. Nah terus kita ngomongin masalah tombol-tombol apa aja nih ya. Ini kalau ini pedal udah paham ya teman-teman ya. Kalau mau pakai wah atau pakai auto wah berarti nggak pakai ini. Bisa juga untuk volume. Scroll ini ya, scroll untuk perpindahan efeknya ya. Jadi ini ada 3 layar. Jadi kalau misalnya dipencet ini, nah dia pindah ke 4, 5, 6. Jadi mungkin biar cepet aja tuh. Jadi sekali pindah dia tuh langsung ada 3 Terus ini kalau misalnya direndam, kok direndam? Ya direndam ya, ditekan lama ya. Nih. Nah, jadi tuner. Jadi tuner ini ada yang kalau ini dia nggak bunyi, ini nggak bunyi ya. Kalau pakai yang ini, terbalik kayaknya. Nah, kalau ini bunyi. Itu gimana ya? Ya gitu dah, intinya pasti ada yang bunyi, ada yang nggak bunyi. Saya susah apanya ya teman-temannya. Meraktekannya karena itu tadi, karena susah banget. Nah jadi kalau ini ya ini untuk ngaktifin layarnya ini, per layar ini. Jadi kalau ini posisinya merah toh, terus ini ya tinggal pencet ini, terus ini sama pencet ini juga. Oke. Nah terus ini tadi udah ya volume ya. Terus ini menu ini untuk ya menu. Ada delete, change ini belum saya coba ya, belum tahu. Nah pathsnya ini mungkin preset ya, tapi nanti komen deh teman-teman. Save, kalau udah kita dapat settingannya kita save. Swipe ini bukan swipe itu ya, antigen ya. Tuner ini belum saya coba juga. Stup belum saya coba juga. Version oke, balik lagi kita ya. Nah ini tadi kan direndam. Nah kalau misalnya dipencet sekali dia langsung mode Stombok. Nah ini keren banget ya. Tapi dia mode Stomboknya yang di warna merah ini ya. Nah jadi kalau ini berarti di Stombok gini dia muncul kan ini per apanya. Nah jadi gimana cara ngerubah presetnya ini ya, ini. Nah ini nih. Nah ini sweet drive, gold drive ini apanya. Nah terus untuk ngerubahnya ini kan nanti kadang kita pengen tuh ada low-nya dikurangin atau bass-nya ditambahin, treble-nya nah kan. Nah ini diputar-putar gini. Nah ini fungsinya. Terus ini juga sama, ini juga gitu. Nah terus untuk ngetahui gimana tuh apanya, posisinya, bentar. Nah ini posisinya ya, jadi dipencet lagi. Nah posisinya kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gini nanti kan ada beberapa bagian tuh, beberapa bagian yang nanti kita scroll ke sini. Nah ini kan ada beberapa bagian gini. Nah geser-geser tuh, siapa tahu pengen ditambah lagi. Kalau nggak salah ini 5 ya, kalau nggak salah ya, menurut apa saya. Nah jadi untuk ngerubah-ngerubahnya ini karena apa, yang pasti kan kita punya preset sendiri kan. Nah jadi dimana ngerubahnya nanti yang pasti di apanya, nanti ini kita geser terus kan, kita geser terus sampai ke bagian yang empty ya, empty. Jadi banyak, ini ada 150 kalau nggak salah empty-nya. Nah di situ teman-teman bikin tuh apanya, presetnya tuh ya sesuai keinginan teman ya, yang enaknya gimana suaranya. Itu aja teman-teman ya untuk penjelasan singkat dari Jom G3 Accent. Nah sekarang kita saatnya untuk cek sound. Oke, langsung kita berangkat ke situ. Oke teman-teman ya, sekarang saatnya kita cek dari soundnya ya, gimana kira-kira. Oke. Nah ini untuk clean.
Aduh, suaranya enak banget ya. Menurut aku real banget sih, tebel sih suaranya. Jom ini ya, bikin kelepek-kelepek, makanya cucok banget. Oke, kita pindah lagi. Nah, ini ribetnya teman-teman ya. Kalau apa ini sendirian. Ini bentar. Ini apa ini kemarin? Ini kayak crunch ya kayaknya ya. Oke, kita coba lagi yang lain. Ups. Nah, ini clean kayak ada rindu ya. Jesse ya, mungkin bahasanya nih, Jesse. Kayak kalem gitu ya. Ini enaknya kalau lagi di apa, kalau nggak salah pegunungan atau pantai gitu kan, pas malam-malam apa yang bulan purnama bersinar gitu temennya. Waduh, dari kejauhan terdengar cerita tentang dia. Asik. Oke, kita coba lagi. Distorsi. Bentar, stangnya kurang masang. Anjay, pales. Oke, kita balik lagi. Ini distorsi juga ya, tapi kayak agak kasar sedikit ya. Wah, kacau. Wah, enak ya teman-teman. Ya. Nah, jadi seperti inilah
sampel suaranya dari Zoom G3 XN teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini keren banget, suaranya tebal dan yang pasti bikin lo ganteng. Nah, jadi bisa teman-teman dengerin kira-kira gimana ya. Untuk harganya sebenarnya lumayan sih ya, ini kisaran 3 juta. Oke teman-teman, jadi segitu aja video review dari saya untuk Zoom 3XN. Jadi semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi teman-teman semua dalam mencari efek digital. Oke.